dari Kementerian BUMN, ada ya dari Kementerian BUMN. Kemudian Direktur Utama PT Semen Indonesia beserta jajarannya. Saya Rieke Diah Pitaloka belum kenalan ya, Pak. Tadi saya agak terlambat datangnya. Beberapa catatan saya tolong koreksi jika data saya salah. Saya ingin rapat hari ini eh, kita memiliki semangat yang sama, Save Semen Indonesia, selamatkan semen Indonesia. Perjalanan kita cukup panjang dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan semen Indonesia, khususnya semen Padang, adalah salah satu perusahaan semen pertama di Asia, saya kira, dari catatan sejarah yang sudah kita telusuri bersama. Dan kemudian salah satu juga perusahaan yang dinasionalisasi pada tahun 1958. Dan semen adalah produksi semen Indonesia ini yang membuat infrastruktur-infrastruktur penting di Belanda itu dibangun seperti di Rotterdam, Amsterdam, dan kemudian beberapa bangunan bersejarah di Singapura, dan juga tentu saja awal-awal pembangunan Indonesia, mau itu Monas, mau gedung DPR ini, itu adalah hmm? Ya, semen Padang. Semen Padang, benar. Ya, Indarung. Indarung itu, dan kita berjuang agar Indarung ditetapkan sebagai World Heritage, sebagai Memory of the World dengan eh, apa pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Dan satu hal yang penting yang harus kita sadari bersama, pembangunan infrastruktur makanan pokoknya salah satunya adalah semen. Selama terjadi pembangunan infrastruktur, maka selama itu juga dibutuhkan semen. Persoalannya, apakah semen itu bersumber kembali dari kekuatan industri semen nasional yang kita pernah berjaya, dan saya kira harusnya kita bisa lebih tingkatkan dengan semangat ini. Saya sama dengan teman-teman yang lain. Saya tidak ingin perusahaan semen Indonesia dan seluruh holding yang berada di bawahnya ini pilot dan sebagainya. Jangan sampai, Pak. Ini adalah salah satu industri kebanggaan kita. Semen Indonesia harus kita pertahankan. Mari kita buat komitmen bersama. Untuk teman-teman PT Semen Indonesia, eh, sama dengan masukan teman-teman lain. Pertama adalah bagaimana perbaikan mekanisme tata kelola perusahaan internalnya. Proteksi terhadap hak-hak karyawan menjadi penting. Lalu tanggung jawab terhadap perbaikan lingkungan dengan adanya industri semen itu juga mohon menjadi perhatian. Kemudian juga CSR dari Semen Indonesia beserta perusahaan-perusahaan yang bergabung di dalamnya ini juga penting untuk dihitung ulang, Bapak. Namun demikian saya kira itu eh, kita akan dorong agar ada perbaikan. Tetapi di sisi lain kami sangat menyadari, khususnya kami yang sudah lama di Komisi 6, siapapun yang menjadi direksi di Semen Indonesia dengan dalam tanda kutip tidak adanya keberpihakan kebijakan terhadap penguatan semen, perusahaan semen dalam negeri ini, nggak akan sanggup, betul ya Pak Nasinnya. Kita sudah berteriak dari 10 tahun lalu. Oleh karena itu dalam kesempatan berharga ini, eh, saya ada beberapa catatan, mohon dikoreksi. PT Semen Indonesia membukukan penurunan profitabilitas kuartal ketiga 2024 sebanyak 58,66% atau ekivalen dengan 741,45 miliar dibanding periode yang sama di tahun 2023 senilai 1,79 triliun. Betul ya Bapak? Kemudian laporan keuangan 30 September 2024 ada penurunan pendapatan yang cukup signifikan, 4,93%, ini ekuivalen dengan 26,29 triliun. Kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 senilai 27,66 triliun. Uh, saya yakin bahwa Bapak Ibu juga sudah cukup berusaha agar terjadi penjualan yang signifikan, begitu. Tetapi kapasitas industri semen kita, koreksi Pak kalau saya salah lagi, itu adalah 120 juta ton per tahun. Dan kebutuhan nasional kita sekitar 67 juta ton di tahun 2023. Ada surplus yang begitu besar, ya, overproduksi atau sebenarnya
Ada permainan di dalam industri semen ini. Oleh karena itu, tadi dikatakan bagaimana ketersediaan suplai batu bara untuk industri semen yang dengan harga yang harusnya ada keberpihakan juga, begitu Bapak ya. Kita memberikan dukungan penuh. Dan kita juga, saya mohon nanti Bapak, kami Komisi 6 diberitahu bagaimana tentang Permendag nomor 36 tahun 2023, Junto Permendag nomor 7 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Apakah kalau dari beberapa pemberitaan dikatakan tidak ada impor di tahun 2023, benarkah? Ya, kalau sudah ada seperti yang teman terdahulu katakan, ada kebijakan untuk pengaturan impor untuk semen misalnya. Namun apakah impor itu jumlahnya lebih banyak atau kalau terjadi impor semen yang banyak, berarti ada, bolehlah kita katakan, ada mafia semen di sini. Belum lagi kemudian ada uh, izin pembangunan pabrik semen. Secara tegas dalam forum ini saya katakan sama dengan Pak Nasinkan tadi dari fraksi PAN, kami mendukung dan kami mendesak pemerintah untuk tetap bersikap tegas dengan memberikan pembatasan atau moratorium terhadap izin pembangunan pabrik semen. Udah cukup lah, nggak usah bangun pabrik semen lagi. Ini overproduksi. Di toko, silahkan Bapak dicek. Saya ini juga kalau main Pak, ke toko bangunan Pak. Karena dulu waktu kecil saya nyambi cari duit jajan di toko bangunan Pak. Nah, di toko bangunan itu semen-semennya sebagian udah jadi batu, Pak. Hah? Toko bangunan. Dulu belum ada TikTok. Kalau dulu udah ada TikTok, lari sekali ya kita. Jadi ngomongin ini, influencer. Nah, oleh karena itu Bapak mohon dukungan juga. Dan mudah-mudahan masuk ke dalam kesimpulan rapat. Agar moratorium izin pembangunan pabrik semen baru itu menjadi salah satu dukungan keputusan dari Komisi 6. Lalu juga dijalankannya Permendag, ini mohon dicatat teman-teman dan pimpinan. Tadi Permendag nomor 36 tahun 2023, Junto Permendag nomor 7 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor tentang pembatasan impor semen. Kalau ini mandul, Pak, di sebelah mana harus kita perbaiki? Yuk kita ngobrol bareng. Kalau perlu kita FGD secara terbatas misalnya begitu pimpinan. Alhamdulillah. Nah juga pemberlakuan SNI untuk semen saya kira wajib begitu dengan maraknya semen-semen di luar produksi Indonesia. SNI badan dikeluarin oleh badan itu mitra kita juga kan Pak? Astagfirullahaladzim mitra kita pindah semua. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi. Teman-teman di Semen Indonesia beserta seluruh jajaran bersama seluruh anak perusahaan atau holding yang bergabung di Semen Indonesia, tetap semangat, tetap amanah. Yang penting jangan ada kasus, Pak, pengadaan fiktif dan sebagainya. Jangan ada korupsi, nasib karyawan diperhatikan. Kita berjuang sama-sama. Sekali lagi, saya tidak mau Semen Indonesia bangkrut. Kalau ada pembangunan infrastruktur, maka sudah seharusnya Semen Indonesia bisa kembali tegak sebagai supplier semen minimal untuk pembangunan infrastruktur di tanah air. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.